Halo Sobat Booster, balik lagi bareng aku Ari, Head of Teachers di Bahasa Booster. Nah, banyak orang nih yang kalau bahas soal TOEFL tuh cuma fokus nyari mana jawaban yang salah. Terus langsung pindah ke soal berikutnya. Padahal, rahasia buat dapat skor 550 plus itu bukan cuma tahu mana yang salah, tapi tahu kenapa pilihan yang lain itu sudah benar. Khususnya di written expression ini ya. Nah, makanya di video kali ini kita bakal lakuin eksperimen ya, eksperimen seru. Bedah total 360 derajat untuk satu soal written expression aja, tapi kita bakal preteli nih ya, preteli setiap pilihan jawabannya mulai dari A, B, C sampai D secara super detail. Dijamin setelah nonton video singkat ini, kamu bakal dapat 4 ilmu grammar sekaligus. Nah, jadi langsung aja nih kita buka slide-nya dan mulai bedah opsinya satu persatu. Jeng jeng. Nah, ini ya. Ogden Nash often extended sentences over several lines produce surprising and comical rhymes. Coba ini aku kasih waktu seperti biasa 30 detik dulu untuk mengerjakannya. Silakan dicoba. Kalau merasa waktunya kurang, silakan di-pause videonya ya dan coba sendiri. Jangan nanya AI, jangan nanya Google. Kita berusaha untuk ujian saat nanti kan kita nggak bisa nanya AI ya. Anyway, 10 detik lagi. Oke, mana nih yang salah grammarnya? Bom. Oke, waktunya sudah habis. Kalau merasa kurang, boleh di-pause dulu karena kita akan coba bedah mulai dari A sampai D biar kita tahu full ini kenapa salah, ini kenapa betul. Oke. Kita mulai dari alpha dulu mungkin ya. Ogden Nash often extended ya. Extended. Kalau ada ed ini kan berarti dia mungkin apa namanya? Verb 2 ya atau simple past tense. Simple past. Untuk menyatakan masa lalu ya. Nah, ini sudah betul. Kenapa? Karena biasanya simple past itu mungkin teman-teman taunya loh, simple past atau verb 2 itu harusnya ada tahunnya, Kak. Misalnya 1700, 1655 atau gimana gitu ya. Ini kan nggak ada tahunnya, kok bisa simple past-nya benar. Nah, ini mungkin yang teman-teman belum banyak tahu ya, simple past itu nggak harus ada tahun. Bisa juga tokoh. Dan kalau di TOEFL itu, ketika suatu kalimat membicarakan tokoh, cenderung tentang tokoh bersejarah. Yang namanya sejarah itu pasti masa lalu, gitu. Nah, taunya tokoh dari mana, Kak, ini? Subjeknya adalah orang. Taunya orang dari mana, Kak? Kan ditulis dengan kapital itu depannya ya. O-nya kapital, N-nya kapital. Ogden Nash. Meskipun saya juga nggak tahu dia tokoh apa gitu ya, sepenting apa tokoh ini, tapi karena dia disebutkan di TOEFL dengan kapital, berarti kemungkinan itu adalah tokoh yang penting dan itu tokoh sejarah. Maka dari itu, yang alfa sudah betul teman-teman. Ogden Nash seringkali extended, memperpanjang gitu ya, dulunya memperpanjang sentences, kalimat-kalimat over several lines. Objeknya ya ini sentences over several lines. Sekarang kita coba lihat yang Bravo. Yang Bravo ini several. Several ini artinya beberapa ya teman-teman. Beberapa. Nah, yang namanya beberapa berarti kan lebih dari satu ya. Jadi several lines sudah betul. Yang Bravo kan ya. Beberapa line, beberapa line itu apa ya? Baris di sini ya. Beberapa baris-baris gitu ya. Jadi ini sudah betul. Karena lines-nya pakai S berarti jamak lebih dari satu. Several gunanya untuk menjelaskan jamak lebih dari satu berarti sudah cocok. Tapi hati-hati, yang C ini, Bravo sudah aman ya, karena several lines cocok. Yang C ini sekarang masalahnya adalah garis bawahnya nggak cuma lines, tapi lines produce. Jadi kita harus cek dua-duanya nih. Tadi line sudah betul ya, oh cocok sesuai dengan several. Nah sekarang produce-nya ini benar atau enggak? Gitu teman-teman. Produce ini adalah verb lagi ya teman-teman. Memproduksi gitu kan ya. Biasanya cara mudah ngecek verb itu
Bisa dikasih ing nggak sih? Kalau dia bisa dikasih ing masih masuk akal, itu berarti adalah verb. Bisa juga, cara lainnya dikasih auxiliary, kata bantu misalnya can. Can produce masih masuk akal nggak ya? Can eat, can cry, can go, can run. Oh, masih bisa nih dikasih can, berarti mereka adalah verb. Producing, crying, eating, cooking, studying, reading, dan semua yang bisa dikasih ing itu juga kemungkinan besar asalnya memang verb gitu teman-teman ya. Oke. Nah, berarti produce karena dia bisa kita bikin producing atau can produce berarti dia adalah verb juga. The problem is masalahnya adalah tadi verbnya sudah ada. Extended, ya kan? Ini verb juga. Simple past pula, verb 2. Sedangkan produce ini adalah verb dasar ya. Verb 1 atau verb 0 simple present katakanlah ya. Banyak nih caranya ngecek ya teman-teman. Pertama kalau teman-teman mau cek dari tensesnya tadi segi tenses nggak cocok, ya kan? Duh tadi masa lalu kok tiba-tiba masa sekarang. Tenses itu harus konsisten ya teman-teman. Misalnya nih, saya kemarin ujian, hari ini belajar. Nah, kalau ujiannya kemarin ya belajarnya harusnya kemarin atau bahkan sebelumnya lagi, nggak hari ini gitu kan ya. Heeh. Jadi nggak konsisten tensesnya. Bayangannya seperti itu teman-teman. Kalau kejadiannya kemarin ya harusnya segalanya kemarin seperti itu. Oke. Ini nggak cocok. Ogden Nash itu tokoh masa lalu memanjangkan kalimatnya dulu kok sekarang produksi. Kok nggak nyambung gitu kan ya. Jadi ini nggak cocok. Bisa dilihat dari segi tenses seperti itu. Yang kedua, bisa dilihat dari segi jumlah verbnya. Ini nggak boleh teman-teman. Subjeknya satu, Ogden Nash ya. Verbnya dua, extended dan produce. Tapi, ada tapinya nih, tidak ada penghubungnya. Nah itu nggak boleh. Ketika kita mau bikin atau kasih dua kata kerja utama, kita wajib pakai penghubung. Contoh gampangnya gini, kita bilangnya saya makan dan minum gitu kan ya. Ada penghubung dan-nya di situ. Nggak bisa saya makan minum. I eat drink. No, I eat and drink. Gitu kan ya teman-teman. Nah, jadi ada permasalahan di sini yang C tidak cocok bukan karena lines-nya, tapi karena produce-nya gitu. Nah, pembetulannya otomatis gimana? Otomatis, saya hapus dulu ya biar nggak kotor layarnya. Pembetulannya otomatis bisa dikasih penghubung tadi ya teman-teman. Penghubung yang tepat di sini bisa which atau that karena digunakan untuk menjelaskan lines. Ketika kita menjelaskan selain manusia, contohnya seperti lines, kita pakainya which atau that. Tapi kalau kita menjelaskan manusia, kita pakainya who atau whom. Gitu. Ya, tapi pada soal kali ini teman-teman sebenarnya nggak perlu bingung sih. Ini pakai which, that, who, atau whom. Yang jelas kurang penghubung. Apapun penghubungnya ini nggak ada, jadi jelas salah gitu teman-teman. Kita harus bisa memikirkan apa yang memang perlu kita pusingkan, apa yang nggak perlu. In this case, teman-teman nggak perlu bingung penghubung apa yang benar, karena nggak ditanyakan. Yang jelas penghubungnya nggak ada, jadi salah gitu. Oke, nice. Jadi jawabannya ini yang Charlie teman-teman dikasih penghubung which atau that ya. Gitu deh. Terus yang delta sekarang ya. Oh, jadi jawabannya yang Charlie cuma kita bahas sampai habis ya teman-teman yang delta biar ngerti juga kenapa delta kok benar. Apa tadi? Which produce surprising and comical rhymes gitu ya. Comical rhymes. Nah, comical ini akhirannya al ya teman-teman. Jadi comic plus akhiran al. Comical rhymes. Nah, akhiran al ini adalah suatu adjective atau kata sifat ya teman-teman. Nah, kata sifat itu fungsinya adalah menjelaskan noun, menjelaskan subjek atau objek ya, menjelaskan kata benda. Nah, di sini kan ada kata bendanya rhymes, rima. Nah, berarti comical ini adalah adjektif yang menjelaskan rimanya. Rima yang kayak bagaimana sih? Rima yang comical. Comical itu mungkin kayaknya lucu gitu ya maksudnya. Mhm.
dari kata komedi gitu kan ya. Heeh, jadi comical rhymes ini sudah betul. Nah ini biasanya, yang nggak ada juga di bahasa Indonesia kalau kita terjemahkan. Biasanya suka nerjemahin tuh, "Yang delta salah Kak, harusnya komedi," gitu. Ya memang ada sih bahasa Inggrisnya comedy, heeh. Di bahasa Indonesia kan kayaknya nggak ada ya komikal, adanya komedi atau komika mungkin ya, orang yang melucu gitu ya, stand up comedian kayak gitu kan, mhm. Nah tapi komikal nggak ada, terus akhirnya kita jadi mikir komikal salah, komikal tuh nggak ada, harusnya komedi atau komedian gitu. Kita hati-hati, padahal komedi itu adalah noun di bahasa Inggris. Jadi harap hati-hati ketika kita berurusan dengan akhiran kata, referensinya harus bahasa Inggris, jangan bahasa Indonesia, karena nggak semuanya cocok di bahasa Indonesia, gitu. Itu akhiran al. Contohnya selain comical ada apa lagi, Kak? Banyak, dalam bahasa Inggris ada natural, mhm. Natural itu kan dari kata nature plus al ya, ini akhirannya juga al. Natural, phenomenal, fenomenal ya, special, spesial. Terus environmental, environmental gitu kan ya. Nah dulu pernah nih ada salah gini, misalnya environmental, mhm, environmental problem gitu ya. Salah, wait a second. Wait a second, aku ketik aja deh biar lebih enak. Environmental problems. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Oke, nah environmental problems ya. Problems ini adalah kata bendanya, noun, subjek, objek ya. Environmental akhiran al ini adalah adjective. Nah, ada yang mikir, "Oh, ini salah Kak, harusnya environment problems." Karena kalau diartikan kan jadi permasalahan lingkungan. Lingkungan adalah environment. Iya, kalau di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Inggris nggak gitu. Environment itu adalah kata benda, noun. Environmental itu adalah adjective yang menjelaskan kata benda yang lain. Jadi nggak boleh dipakai noun plus noun kayak gitu, nggak bisa. Gitu teman-teman. Ini baru satu dari sekian banyak akhiran kata yang sering muncul di TOEFL ya teman-teman. Lainnya ada banyak lagi, ada shan, ada if, ya, ada os, delicious, famous, kayak gitu-gitu. Dan lain sebagainya. Mungkin nanti akan muncul ketika kita bahas soal-soal yang lain ya. Anyway, seperti itu. Dari satu soal ini tadi kita bisa dapat 4 grammar kan ya teman-teman, gimana? Kelihatan kan? Jadi kita nggak cuma, oh pokoknya jawabannya B double verb, A sama C gitu. Terus yang lain gimana? Ntar kalau yang lain muncul di soal-soal nomor lain, tapi ada modifikasi sedikit, teman-teman nggak notice, bahaya. Gitu. Padahal kita bisa pelajari loh dari soal ini, kenapa sih yang lain ini kok sudah benar, ini nanti kalau diubah gimana? Oh kalau diubah berarti salah, kenapa kok salah? Ini kenapa kok sudah benar, gara-gara apa gitu. Jadi ke depannya, mau soalnya dimodifikasi kayak gimana pun, intinya sama sebenarnya gitu. Gitu teman-teman, oke? Nah coba deh kita review. Belajar apa aja tadi hari ini 4 grammarnya. Yang pertama ada opsi A, extended, itu penggunaan simple past ya. Nah, jadi kita menggunakan simple past tense untuk menceritakan fakta sejarah tentang tokoh masa lalu yaitu Ogden Dash di soal kali ini ya, teman-teman. Tidak harus tahun, tapi bisa juga tokoh masa lalu. Dan emang kalau di TOEFL biasanya kalau ada tokoh ya pasti tokoh masa lalu gitu. Alright. Jadi penggunaan ed sudah betul. Berikutnya opsi B, several. Several tadi beberapa ya artinya dan digunakan untuk menjelaskan plural noun. Jadi wajib diikuti jamak. Contohnya tadi di soal ada lines, several lines, several cars, several houses. Kalau several house kita aja salah. Several car kita aja salah. Nah, contoh modifikasinya seperti itu. Jadi next time kalau ketemu jangan sampai terjebak. Teman-teman sudah tahu betul, oh penggunaan several itu beberapa, jadi harus jamak. Namanya juga beberapa, nggak mungkin satu doang gitu kan. Gitu deh. Alright, and then
apalagi nih, yang opsi C tadi ada produce ya. Produce ini adalah verb utama ya tadi, verb satu simple present, atau bisa juga verb nol, verb dasar gitu ya. Nah, hati-hati ketika teman-teman ketemu verb. Pastikan dalam satu kalimat itu hanya ada satu kata kerja utama. Contohnya tadi kalau sudah ada extended, yang nggak boleh ada produce kecuali ada penghubung. Nah, produce-nya tadi bisa kita ubah jadi to produce atau producing ya, biar jadi suatu keterangan gitu. Kita juga bisa menambahkan konektor seperti which tadi ya, misalnya which, that, seperti itu juga boleh. Yang jelas tidak boleh kata kerja utama, terus kata kerja utama lagi tanpa penghubung apapun. Itu wajib waspada kapanpun di pilihan jawaban ada tentang verb. Itu yang wajib teman-teman cek ya. Oke, and then yang terakhir tadi opsi D, sorry, tentang comical, akhiran al ya. Akhiran al itu merupakan kata sifat atau adjectives ya untuk menjelaskan kata benda, contohnya seperti rhymes. Oke, seperti itu teman-teman. Contohnya selain comical tadi ada banyak ya. Environmental, natural, special, apalagi phenomenal ya. Semua akhiran al ini adalah adjektif dan adjektif fungsinya menjelaskan kata benda, menjelaskan subjek atau objek. Seperti itu teman-teman. Oke. Gitu aja, nice. Ya, gimana? Kebayangkan ya, serunya kalau semua soal TOEFL kita bedah sedalam ini, kamu nggak bakal cuma ngapal kata kunci, ngapal kunci jawaban, ngapal A, B, C, D, ngapal apa rumus-rumus gitu ya, tapi benar-benar paham strukturnya. Nah, di kelas intensif Bahasa Booster ini kita punya ribuan bank soal yang dibedah dengan metode detail kayak gini. Dan buat kamu yang pengen dibimbing langsung sampai skor TOEFL-nya melejit tembus 500 atau bahkan 600-an, langsung aja gabung ke program kita. Caranya gampang banget, kamu tinggal buka kolom deskripsi di bawah video ini. Di situ udah aku taruh link pendaftaran dan link chat WhatsApp admin Bahasa Booster. Langsung klik sekarang, chat admin dan amankan slot kamu karena kuota kelasnya sangat terbatas. Dan jangan lupa buat klik like kalau video ini ngebantu banget kamu belajar TOEFL, share ke teman-teman kamu, dan subscribe agar nggak ketinggalan video-video lainnya, bedah soal lainnya, oke? Aku Ari dari Bahasa Booster, keep learning, keep boosting your score, and see you next time. Bye-bye.